warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang otonomi daerah yang beranggotakan yang pertama Hanifah Alia Rahma, yang kedua Balkis Sarenah Mahda, yang ketiga Qurratul Uyun. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bab 1 ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom daerah untuk mengatur, mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke pendapatan asli daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain yang pertama, meningkatkan pelayanan umum, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Bentuk dan asas otonomi daerah. Adapun asas pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah berkembang dalam dewasa negara ini. Yang pertama, asas desentralisasi. Menurut Hanif Nurkolis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya. Diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan, serta sebagai perdemokratisasian pemerintahan untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Agus Salim Andi Gajong, asas desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Yang terakhir, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di daerah. Sebab pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintahan pusat di daerah yang bersangkutan. Asas yang ketiga yaitu asas Medbewin atau tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi. Akan tetapi, pemerintahan tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Implementasi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sangat terkait dengan pola pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Daerah-daerah otonom diadakan guna menyangga tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kesatuan ini sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi dalam menempatkan dan mendudukan otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan negara kesatuan, dan dasar kesatuan sebaiknya tidak boleh melenyapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Dalam konteks ini perlu dicari sebuah metode untuk menseimbangkan antara dasar kesatuan dan dasar otonomi. Pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia bercirikan pada karakteristik: pertama, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. Kedua, desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan. Ketiga, penyerahan atau pengakuan kekuasaan atas urusan tersebut didasarkan pada pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menggalakkan praksara dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah. Implementasi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilakukan sejak pasca reformasi, yaitu tahun 1999, yang dalam hal ini menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan sebagai kontrakonsep dari filosofi keseragaman yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditekankan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Daerah otonom diberi keleluasaan yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing, namun harus tetap dengan memperhatikan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.